Dari pesan makan, cek berita, sampai kerja, aplikasi itu udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Tapi pernah kepikiran gak sih, sebenarnya apa itu aplikasi? Dan gimana cara bikinnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah dunia pengembangan aplikasi dengan cara yang gampang dan jelas. Coba deh, kamu pikirin, aplikasi yang ada di laptop rasanya beda banget kan sama yang di HP? Dan dua-duanya juga beda lagi sama yang kita buka lewat browser. Nah, pertanyaan inilah yang jadi titik awal kita. Sebenarnya, apa sih yang ngebedain mereka semua? Untuk ngejawab itu, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengembangan aplikasi? Ini tuh bukan cuma soal coding ya. Prosesnya jauh lebih besar dan terstruktur, yang mengubah sebuah ide jadi alat digital yang kita pakai tiap hari. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, pengembangan aplikasi itu sebuah proses yang sistematis. Ada tahapannya, mulai dari merencanakan idenya, ngerancang tampilannya gimana, terus proses pembuatannya, diuji coba biar nggak ada bug, sampai dirawat terus setelah diluncurkan. Kuncinya satu, setiap aplikasi yang hebat itu adalah solusi untuk sebuah masalah. Oke, kita mulai dari kategori yang pertama, yang mungkin paling sering kita pakai pas lagi kerja atau belajar. Aplikasi desktop. Ini adalah aplikasi yang tinggal di komputer kita, selalu siap buat ngerjain tugas-tugas berat. Nah, ini dia aplikasi kelas berat. Karena diinstal langsung, mereka bisa pakai kekuatan penuh dari komputer kita, makanya performanya stabil banget. Coba bayangin, software buat ngetik atau aplikasi buat desain grafis, sering banget kan bisa kita pakai dengan lancar meskipun lagi offline. Itulah kekuatan utama dari aplikasi desktop. Sekarang, kita pindah dari meja kerja ke alat yang selalu ada di kantong kita. Dunia aplikasi di sini beda banget. Dirancang buat interaksi yang cepat, dinamis, dan pastinya sambil bergerak. Aplikasi mobile itu intinya memanfaatkan semua keunikan yang ada di HP kita. Mereka bukan cuma tampil di layar sentuh, tapi juga bisa ngobrol sama kamera, GPS, sampai sensor gerak. Inilah yang bikin aplikasi peta bisa nunjukin jalan, atau aplikasi medsos bisa nempelin filter di muka kita. Dan di sini ada dua kerajaan besar. Android punya Google dan iOS punya Apple, masing-masing dengan aturan main dan bahasa pemrogramannya sendiri. Oke, kita udah bahas aplikasi yang perlu diinstal di komputer dan di HP. Tapi, gimana dengan aplikasi yang bisa kita akses gitu aja, tanpa perlu install apa-apa? Nah, ini dia kerennya aplikasi web. Cukup buka browser kayak Chrome atau Safari, udah deh, beres. Fleksibel banget. Kamu bisa akses toko online atau media sosial favorit kamu dari laptop, tablet, atau HP selama ada koneksi internet. Mereka itu ibaratnya hidup di cloud, selalu bisa diakses dari mana aja. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat tabelnya. Di baris pertama, lihat deh soal instalasi. Cuma aplikasi web yang nggak perlu. Terus, lihat koneksi internet. Aplikasi desktop paling mandiri, sementara aplikasi web paling bergantung sama internet. Dan yang paling penting, perhatiin akses fitur. Aplikasi mobile itu juaranya kalau soal memanfaatkan semua sensor canggih di perangkat kita. Jelas banget kan bedanya? Setelah lihat semua ini, kamu mungkin mikir, wah kayaknya rumit banget ya bikin aplikasi. Tapi, tunggu dulu. Ada loh jalan pintas yang dirancang khusus buat pemula, dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya, namanya App Inventor. Nah, ini dia ide utama di balik platform kayak App Inventor. Tujuannya adalah biar semua orang bisa bikin aplikasi. Ini dirancang supaya para pelajar atau siapapun yang penasaran bisa nyoba tanpa harus jadi ahli bahasa pemrograman yang rumit dulu. Ini analogi yang pas banget. Daripada ngetik kode baris berbaris yang bikin pusing, kamu secara visual cuma perlu nyusun balok-balok perintah. Misalnya, kamu bisa sambungin balok, jika tombol ini ditekan ke balok, maka mainkan suara ini. Semuanya jadi terasa gampang, persis kayak nyusun puzzle sampai jadi gambar yang utuh. Prosesnya sesimpel ini loh. Pertama, kamu pilih fungsi yang kamu mau dari kumpulan balok yang ada. Kedua, kamu susun balok-balok itu jadi alur yang logis. Ketiga, platform ini akan mengubah susunan puzzle kamu jadi aplikasi yang beneran berfungsi. Ini cara yang asyik banget buat belajar konsep dasar logika pemrograman tanpa merasa terintimidasi. Oke, kita udah menjelajahi 3 jenis aplikasi utama, desktop, mobile, dan web. Dan bahkan udah lihat cara bikinnya tanpa kode. Jadi, semua ini artinya apa buat kamu? Nah, ini dia intinya. Entah kamu mau jadi developer, pengusaha yang punya ide keren, atau sekedar jadi pengguna teknologi yang lebih cerdas, paham perbedaan ini tuh jadi bekal dasar yang penting banget di zaman sekarang. Ini ngebantu kamu buat memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat.
Jadi, setelah melihat semua kemungkinan ini, dari aplikasi desktop yang kuat, aplikasi mobile yang pintar, sampai tahu kalau ada cara mudah untuk memulai, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi mau bikin apa? Aplikasi apa yang bakal kamu bangun untuk mencahin masalah atau mewujudkan idemu? Coba deh pikirin.